Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 21 bukan pegawai dan peserta kegiatan. Bukan pegawai dalam pengertian PPh pasal 21 adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotongan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, lokakarya, workshop, pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya, menerima atau memperoleh imbalan sehubung dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. Kemudian, jenis-jenis bukan pegawai dan peserta. Jenis bukan pegawai. 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Pengacara, arsitek, akuntan, dokter, notaris, konsultan penilai, serta akuntansi. Kedua, pemain musik, penyanyi, artis, pembawa acara, pelawak, kru film, sutradara, fotomodel, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pelukis, pemahat, dan seniman lainnya. Ketiga, olahragawan. Keempat, pengajar, penasehat, pelatih, penyuluh, penceramah, serta moderator. Kelima, pengarang, penerjemah, dan peneliti. Keenam, pemberi jasa di segala bidang meliputi teknik, komputer dan sistem aplikasinya, elektronika, telekomunikasi, fotografi, sosial, dan ekonomi. Ketujuh, agen periklanan. Kedelapan, pengawas dan pengelola proyek. Kesembilan, pengantar pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantaran. Kesepuluh, petugas dinas luar asuransi. Kesebelas, petugas penjajah barang dagangan. Ke-12, distributor perusahaan MLM atau multi-level marketing atau kegiatan jenis lainnya. Kemudian, jenis peserta kegiatan. 1. Peserta perlombaan dalam segala bidang. 2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja. Ketiga, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. Keempat, peserta pendidikan dan pelatihan peserta kegiatan lainnya. Kemudian, tarif PPh pasal 21 bukan pegawai. Berdasarkan tarif PPh pasal 21 non-pegawai sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak PTKP dalam sebulan. Berikut tarif-tarif berlaku bagi kelompok bukan pegawai antara lain. Tarif PPh 21 non-pegawai berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh ditetapkan berdasarkan jumlah kumulatif dari PKP sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP setiap bulannya yang diterima oleh bukan pegawai yang memenuhi telah ketentuan pengurangan PPh 21 besar 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat kesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan pengurangan PPh. 2. Jumlah penghasilan atau gaji bruto berupa imbalan atau honorarium yang bersifat tidak teratur diterima oleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Kemudian, tarif PPh pasal 21 bukan pegawai. Upah atau pendapatan bruto yang berupa penarikan atau pencairan dana pensiun yang dilakukan oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai dari dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian, tarif PPh 21 non-pegawai berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh ditetapkan berdasarkan besarnya 50% dari jumlah penghasilan atau gaji bruto untuk setiap kali pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan.
Jumlah penghasilan atau pendapatan bruto untuk setiap pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, pembayaran tersebut diterima atau diperoleh peserta kegiatan. Kemudian, tarif PPh pasal 21 bukan pegawai. PPh 21 bukan pegawai dalam SPT PPh. Di dalam SPT PPh bukan pegawai dapat dicek pada formulir 1721. Bukti potong tidak final. Pengelola bukan pegawai telah disederhanakan lagi menjadi 5 kategori, yaitu: pertama, imbalan kepada distributor multilevel marketing. Kedua, imbalan kepada petugas dinas luar asuransi. Ketiga, imbalan kepada para penjajah barang dagang. Keempat, imbalan kepada tenaga ahli. Kelima, imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan atau gaji bersifat kesinambungan. Kemudian, tarif PPh pasal 21 peserta kegiatan. Menurut Per 16 Pajak 2016, PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai tarif pajak progresif PPh 21, yaitu bisa dilihat di gambar tersebut. Maka atas jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah yang diterima oleh peserta kegiatan. Kemudian cara penghitungan PPh 21 bukan pegawai. Ada 3 cara penghitungan PPh 21 bukan pegawai adalah sebagai berikut. Pertama, PPh 21 non-pegawai berkesinambungan memperoleh PTKP dihitung secara kumulatif dengan rumus 50% dikali penghasilan bruto dikurang PTKP 1 bulan dikali tarif pasal 17. Kedua, PPh 21 bukan pegawai berkesinambungan tidak menerima PTKP dihitung secara kumulatif dengan rumus 50% dikali penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. Ketiga, PPh 21 bukan pegawai tidak berkesinambungan dihitung dengan rumus 50% dikali penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. Maksud dari bukan pegawai tidak berkesinambungan ialah seseorang individu atau orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayar atau terutang satu kali saja dalam setahun kalender dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Berikut ini adalah contoh cara penghitungan PPh 21 bukan pegawai dan contoh cara penghitungan PPh 21 peserta kegiatan. Bisa Anda lihat contoh kasus dan penghitungan PPh 21 bukan pegawai tidak berkesinambungan. Sahrul melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Adira Finansi dengan bayaran sebesar 5 juta. Besarnya PPh 21 yang terutang. 5% dikali 50% dikali 5 juta sama dengan 125.000. Dalam hal ini, Sahrul tidak memiliki NPWP, maka besarnya PPh 21 yang terutang adalah 5% dikali 50% dikali 5 juta sama dengan 150.000. Kemudian, contoh penghitungan PPh 21 atas peserta kegiatan. Prasetyo Sigit ber-NPWP adalah seorang atlet catur profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Semarang. Ia menjuarai turnamen Indonesia Cash Grand Prix Gold dan memperoleh hadiah sebesar 200 juta. PPh pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia Grand Prix Gold tersebut adalah 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. 15% dikali 140 juta sama dengan 21 juta. Kemudian 24 juta adalah PPh yang dikenakan. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.